kita belajar kemarin tentang metode pengujian ya, dan itu lewat sains. Dan sains itu adalah suatu kebenaran, dan di Alkitab apa sudah lihat semua kutipannya? Sudah. Kemarin dibilang kalau di ayat Efesus 5:13 dia bilang apa, Lid? Boleh baca, Lid? Efesus 5 ayat 13. But all things that are reproved. Tetapi semua atau segala sesuatu yang ditegur ya ini ya. Ujilah segala sesuatu kan. Oh ya, yang diuji, yang diuji dinyatakan oleh terang. For whatsoever that make manifest. Karena apapun yang dinyatakan oleh terang, that manifest adalah terang ya. Iya, jadi ujilah segala sesuatu kan. Dan ujilah itu uji di gelap-gelap atau di terang, Lid? Oh, di terang. Iya, dan terang itu barang siapa yang di Yesaya 8 ayat 20 metodenya law and testimony kan? Iya. Jadi itu sains atau Alkitab benar-benar salah-salah berdasarkan terang ini. Itu tidak ada, karena gini, ketika berdosa, apakah harus ada yang mati atau boleh ditawar, Lid? Sainsnya. Harus ada yang mati, Uncle Stan. Oh, enggak apa-apa kok. Apakah bisa pakai perasaan? Nggak bisa. Faktanya ada orang yang mati karena dosa. Iya kan? Itu kenyataannya. Apakah bisa dibilang, oh enggak ada yang mati kok? Sains pasti kan, itu pengertian sains. Dan coba baca kutipannya, boleh siapa ya yang boleh baca kutipan selanjutnya? Ada yang sukarela? Chen boleh baca, Chen? Yang ayat mana, Kak? Di kutipan Christian Education kayaknya, 83.2. Bahasa Inggris ya kan ya? Iya. But while the knowledge of science is power, the knowledge which Jesus in person come to impart to the world was the knowledge of the gospel. The light of the truth was the flesh, its bright rise into the uttermost part of the earth, and the acceptance of rejection of message of God involved the eternal destiny of soul. Jadi yang dibilang di sini, sementara knowledge itu adalah science yang power ya, punya kuasa. Dan the knowledge yang ada, yang which Jesus in person, yang ada di dalam Tuhan Yesus secara personal, yang diberikan kepada dunia adalah knowledge-nya atau science-nya adalah gospel. Dan light atau terang kebenaran telah dipancarkan sampai ke seluruh dunia, dan seluruh dunia dapat itu ya sainsnya, dan menerima dan menolak pekabaran atau sains atau kebenaran Tuhan menentukan mereka punya jiwa ya, kekekalan. Kalau di SD 231.3 apa yang dibilang situ, Chan? Kutipan ini. This is the highest, apa, Chan? Ini adalah sains yang paling tinggi yang kita bisa pelajari, yaitu sains tentang keselamatan. Itu dia.
sign keselamatan pasti atau bisa ditawar-tawar, Chan? Tidak bisa, Kak. Itu pasti. Jadi upah dosa, ada orang, oh kita bilang kita nggak mati. Nyatanya ada yang mati karena dosa kita. Cuma kita nggak sadar aja. Coba kita lihat di dalam Yesus, apakah Yesus yang menanggung semua kan? Dan bagaimana kuasa Tuhan yang ditaruh di atas kita yaitu gospel. Dan itulah yang menentukan keselamatan kita kan. Dan itu adalah sains yang paling tinggi, adalah sains keselamatan. Jadi apakah kita lihat di Hebrew 1 ayat 3 dia bilang, power itu, sains itu, yang ada di dalam Yesus waktu dia menciptakan, apakah dia upholding segala sesuatu. Iya. Jadi kalau melanggar, ya itu dia. Ada konsekuensinya. Jadi thank you, Chan. Kita baca ini. Jadi untuk orang-orang melanggar, di ayat Wahyu 6 ayat 10 dia bilang, suara yang berteriak dengan keras kepada Tuhan dan Maha Kuasa, apakah yang membalas itu cuma Tuhan? Untuk menghakimi pembalasan itu cuma Tuhan, Chan. Betul, Kak. Jadi Betul. orang-orang yang dianiaya ini, yang mati dalam kebenaran, seakan-akan mereka bilang berapa lama lagi Tuhan untuk menghakimi, mengadili penduduk bumi dan menghukum mereka karena telah membunuh orang-orang kudus ini, orang-orang mereka penuh darah ya. Coba ini pertanyaan kita simpan dulu. Berapa lama? Kita lihat di Matius 23 ayat 25. Celakalah kamu, ahli Taurat, orang Farisi, munafik. Kamu for you make clean. Kamu membuat bersih di luar cup, di luar tempat minum dan piring, tetapi di dalam full of extortion and excess. Apa pengertian extortion sama excess? Ada yang boleh jelasin? Coba kita lihat di terjemahannya. Di extortion ini kok kekotorannya. Coba kita lihat ibunya. Extortion. Extortion itu dibilang kayak pemerasan begitu, squeeze. Excess itu memang hasil dari kotoran-kotoran. Dia punya excess, dia punya sisa-sisa kotoran. Jadi apakah di dalam piring dan gelas masih kotor? Lihat. Penuh dengan kekotoran. Karena mereka cuma bersih, orang-orang Farisi ini cuma bersihin di luar, tetapi kotor di dalam kan. Tuhan bilang, kamu Farisi buta, bersihkan dulu. Ini kan yang pertama kemarin. Clean first. Yang ada di dalam tempat minum dan piring. Dan otomatis di luar juga akan bersih. Celakalah kamu, orang Farisi dan ahli Taurat, munafik. Dia bilang 2 kali, munafik lagi. Munafik karena kamu seperti kubur, which indeed appear beautiful outward. Betul-betul kelihatan cantik di luar, tetapi di dalam penuh dengan kematian dan tulang-tulang orang yang mati dan semua kekotoran. Ini Tuhan bilang ya. Even so, ye also outward appear righteous unto men. Dan begitu juga kamu kelihatan di luar bersih
di hadapan orang-orang, tetapi di dalam penuh dengan kemunafikan dan iniquity. Jadi, apakah manusia ingin sekali kelihatan putih di luar dan bersih di dalam? Pelajaran kemarin, manusia ingin sekali kasih tunjuk bahwa mereka sudah mengampun dan membawa domba. Padahal itu bukan first, tapi harus mengerti bahwa yang menyelamatkan bukan doing, kan, bukan law, tetapi itu menunjukkan bahwa mereka menurut. Tapi orang-orang Farisi menunjukkan di luar, mereka tarik-tarik domba. Padahal sudah tidak ada meaningnya lagi. Karena salvation by works, kan, putih di luar, mereka cuci putih. Jadi kita lihat di Revelation 17 ayat 4, jadi wanita yang mengenakan baju ungu dan merah, warna merah, dihiasi dengan gold, precious stone, and pearls, having a gold cup in her hand, full of abomination and filthiness of her fornication. Jadi wanita yang mengenakan baju ungu dan berwarna merah dihiasi dengan hal-hal duniawi. Gold, bukankah itu duniawi? Pearl, bukankah itu duniawi? Dan memegang cawan. Di cawannya ada apa? Full dengan abomination, dengan kekotoran daripada percabulan. Itu yang ada di tangan woman. Di tangan, kita tahu woman adalah gereja, kan? Tangan gereja. Dan di Revelation 10 ayat 14 ayat 10 dia bilang, the same shall drink of wine of wrath of God. Dan sama akan minum anggur dari murka Tuhan, di mana dicurahkan without. Yang tadi clean di luar, sekarang karena kotor di dalam, apa yang Tuhan bikin, karena Tuhan yang harus judge, dia pour out, mix into the cup of his indignation. Dia curahkan di dalam cawan dengan penuh indignation. Dan setelah penuh, dari konsep tadi, cup yang penuh itu, dia shall be tormented by fire and brimstone, akan ditimpa api dan belerang di hadapan malaikat dan di hadapan anak domba. Karena kenapa? Waktu ada kesempatan, waktu Tuhan kasih kesempatan, cawannya bukan dibersihkan di dalam, tetapi mereka bikin full. Apakah kesempatan itu kalau tidak dipergunakan dengan baik akan lebih full? Apakah dosa itu kalau kita regard iniquity, apakah dia akan full? Dan Tuhan bilang, bersihkan di dalam, karena bukan di luar yang akan membersihkan. Kita lihat kan, yang orang-orang secara natural mau tampil bersih. Bayangkan orang-orang, coba kita lihat kenyataan hari-hari di sini. Ada orang-orang yang betul-betul kita lihat kata-kata sembarang, perokok, kasar, terus tegur orang yang kalem, yang nggak bikin apa-apa. Kenapa nggak pakai masker? Wih, bicara aja udah kasar, bukan main. Mereka mau tegur orang yang tidak pakai masker dengan tujuan jangan sakit, jangan mati. Tapi yang keluar semua apakah kematian, abomination, apakah yang keluar filthiness. Padahal mereka pakai masker di balik masker itu ada kekotoran. Itu yang dimaksud dengan kamu pakai masker, kamu bersih di luar, tapi di dalam kotor. Dan Tuhan bilang yang mengotori bukan dia dari luar, tetapi yang dari dalam, kan. Terus Tuhan waktu dia tormented with fire and brimstone, waktu dicurahkan api dan belerang, karena kalau kita lihat di Genesis 6 ayat 5,
Tuhan lihat pada manusia yang di bumi adalah jahat kan, dan every imagination, semua imajinasi daripada pikiran hati manusia adalah evil continue. Bukankah ini full, sudah siap dicurahkan? Karena kita tahu waktu dia evil continue, apakah air dicurahkan sampai penuh? Ketika mereka berdosa sampai penuh, apakah Tuhan menghukum waktu di zaman Nuh dengan air karena evil continually, atau kejahatan mereka telah penuh yang mereka pegang di tangan. Jadi sainsnya adalah di Revelation 13 ayat 30, dia yang he leadeth into captivity shall go into captivity. Dia yang menawan akan juga ditawan. Itu kan sainsnya. 1 tambah 1 adalah 2 dan tidak bisa berubah. Kalau kamu bikin ini, akibatnya ini. Kalau kamu membunuh dengan pedang, apakah juga akan dibunuh dengan pedang? Itu yang ayat ini tekankan. Jadi nggak ada orang yang telah diberikan kesempatan tidak menggunakan kesempatan itu, dan kesempatan itu digunakan oleh dirinya dengan membiarkan murka Tuhan jatuh kepada dirinya. Karena kesempatan yang Tuhan kasih tidak dipergunakan. Itu sainsnya. Upah dosa adalah maut, nggak bisa ditawar-tawar. Jadi apakah ada pakai feeling di sini tentang keselamatan? Oh, karena kita punya orang tua, Tuhan boleh nggak selamatkan dia? Enggak, harus sendiri-sendiri. Keselamatan pribadi dan harus benar di hadapan Tuhan. Jadi kita lihat ya metode, kan karena kita kemarin lihat metode pengujian itu kan, yang waktu Karen diungkapkan, dan harus murni kan, harus diisolate itu penyebab, dan waktu diisolate apakah itu yang muncul. Dan kalau metode tidak pakai sistem itu dan ditaruh semua penyakit itu ke dalam orang yang sehat, simptomnya mana yang muncul? Semua muncul sakit kepala, garuk gatal-gatal, ya kan? Nggak bias, artinya enggak, yang 3 sehat, yang 3 sakit. Apakah begitu metode sains untuk ngambil keputusan? Karena kemarin baru introduce. Karena Tuhan bilang harus full dulu, baru kelihatan hasilnya. Tuhan tidak menghukum orang ketika setengah-setengah. Makanya terang itu harus diungkapkan secara penuh. Harus full secara penuh. Oke, sampai di situ apakah ada pertanyaan? Jelas semua? Bisa, Uncle Stan. Oke. Boleh Lydia bikin summary yang tadi kita pelajari? Ya, jadi yang kita sudah baca tadi ayat-ayatnya semua, di mana kalau Tuhan ya mau menghakimi, itu harus full dulu kan, dan Tuhan punya penghakiman itu tidak ada tawar-tawarnya. Kalau tadi dibilang harus mati, memang harus mati, nggak bisa pakai perasaan kan, feeling kan, harus berdasarkan law and testimony. Kalau lo bilang upah dosa harus mati adalah maut, ya harus mati. Dan tadi kan ayat-ayat yang sudah dibaca, di mana Tuhan kasih kan dulu kesempatan, tapi kesempatan yang sudah dikasih tidak dipergunakan, pada akhirnya akan berlaku penghakiman Tuhan atau judgment-nya tadi. Iya. Oke, thank you, Lin. Nah, kita lihat metode Tuhan ya. Waktu bagaimana cara dia menguji persoalan penyebab. Kita tahu cerita Yosua kan.
waktu mereka pergi ke kota Ai kan. Dan kita tahu Yosua ini, apakah waktu putaran pertama di antara berapa pengintai waktu diutus untuk mengintai? Ada yang masih ingat? 12. Berapa? Berapa? 12 pengintai. 12 Mbak Nuning ya. Dan apakah waktu mereka mengintai pada putaran pertama, berapa yang percaya Mbak Nuning? 2. 2. Jadi siapa saja itu 2 itu? Yosua dan Kaleb. Waktu Tuhan kasih kesempatan pertama dan ada 10, 2/12 ya. Artinya 10 yang tidak percaya. Apakah mereka bisa masuk ke Jericho? Apakah mereka bisa masuk ke Kanaan? Tidak bisa. Karena ada 10 yang iniquity. Coba lihat di situ. Tuhan kasih, apakah Tuhan bilang, oke, karena kamu ada 10, kamu berhenti di sini dan tidak masuk. Apakah Tuhan kasih kesempatan? Tuhan kasih kesempatan ya. 10 Dan itu enggak. putar lagi, putaran kedua. Kita ingat kejadian kemarin kan. Karena ada 2 dan questionnya tidak dijawab, harus ulang lagi. Jadi Yosua adalah salah satu di antara mereka kan. Dan waktu dia perang mau memimpin untuk masuk ke 40 tahun, mereka sudah kalahkan Jericho. Dan waktu mau pergi ke Ai, kota kecil ini, kita coba baca di Yosua 7 ayat 5. Itin boleh baca di Sonder? Bisa Uncle Stanley Itin baca Yosua 7 ayat 5. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kala di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Waduh, itu kejadiannya. Terus apa yang menyebabkan Israel ini kalah? Coba baca di ayat 11-nya. Yang menyebabkan Israel kalah dalam bahasa Inggris? Nggak boleh, hari kita translate di bawah. Izin baca bahasa Indonesia ya, Uncle Stan? Iya. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Waduh, gawat sekali. Mereka mencuri dan sembunyi lagi. Bukan main itu. Mencuri, melanggar. Dan itulah yang menyebabkan kan orang Israel kalah. Terus dia 7, Stanley baca ya. Iya, Uncle Stanley. Bangkitlah, sucikan ya, sanctify the people. Untuk kamu, karena itu Tuhan bilang berdiri dan sucikan atau sanctify the people and say sanctify yourself against tomorrow. Jadi bersihkan kamu punya diri. Dan Allah Israel, there is a cursed thing in the midst of ada curse, hal yang kutukan di tengah kamu, oh Israel, you can not stand before thine enemies. Karena kamu tidak bisa berdiri melawan musuhmu until you take away cursed thing from among you. Sampai kutuk itu dicabut di antara kamu. Itu orang yang menyimpan dosa yang menyebabkan mereka tidak bisa masuk kan ke tanah perjanjian karena ada di antara mereka yang berdosa. Dan kalau ada dosa, apakah itu unclean kan dan filthiness, dan itu sebabnya mereka tidak bisa masuk. Di pagi hari
You shall brought according yourself tribe. Jadi kamu panggil semua, Yosua panggil semua suku-suku, and it shall be the tribe which is the Lord taken come according the families thereof. Jadi panggil semua dan semua keluarga-keluarga daripadanya. Ya. The family Lord shall come by household, and the household which Lord shall take shall come by man. Jadi itu yang instruksi yang dikasih ke Yosua. Jadi apakah Tuhan pakai reason, pakai konsep untuk menemukan kesalahan di dalam Israel? Tuhan tidak main comot. Jadi dia suruh Musa, dia suruh Joshua, dalam hal ini Yosua 7:15, and it shall be that he is taken with a cursed thing shall be burned with fire, and that he had because he had transgressed. Jadi orang yang kamu dapat ini, yang ada kutuk ini, harus dibakar dengan api seperti tadi kan, kita tahu. Shall be tormented by fire kan. Orang-orang yang full dengan abomination, dengan filthiness, dengan iniquity. Karena transgressnya. Jadi Yosua bangun pagi-pagi, apa yang dia lakukan? Di sini, ya Yosua bawa keluarga, bawa pagi-pagi, dia bawa semua suku Israel, dan dia mulai kena ke Judah. Dari Judah kena ke keluarga, Judah kena ke family Zarahites. Jadi dari keluarga Zarahites, dia bawa keluarga Zarahites ini. Dan ketemulah Zabdi. Dan dari Zabdi, dari rumahnya, ada yang seorang yang namanya Akan kan. Dan Akan ini adalah anak dari Zabdi, dari suku Yehuda. Dialah yang diambil. Dan dialah yang kerok. Jadi coba lihat, Tuhan punya konsep, sistem. Dia enggak bilang ini langsung, tapi dengan reason, dia bikin uji. Uji untuk memisahkan mana yang kotor. Dia isolate yang kotor. Dia mau isolate yang kotor, supaya yang lain enggak kena. Jadi dia pilih satu-satu dari suku, dari keluarga, terus dari keluarga yang lebih kecil, baru dia dapat Akan. Jadi Tuhan tidak menghukum seseorang dengan sembarang. Tuhan punya metode, dan by reasoning lah kita bisa mengerti bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Sains itu pasti, upah dosa maut. Nggak sembarang karena satu terkontaminasi dan bilang semua orang harus binasa. Jadi tidak sembarang ya, artinya yang kita mau deliver di sini nggak sembarang bicara, nggak sembarang ukur. Oh mereka. Harus terukur semua. Itulah ininya, science of salvation. Oke, kita serahkan ke Kak Randy Kak, untuk luruskan apa yang kita bicarakan pagi ini. Halo, apa kabar semua? Halo, baik. Halo. Iya. Kita mau sambung lagi ini seri ya. Ini seri karena penting sekali kita untuk mengetahui kebenaran, dan kebenaran Alkitab itulah yang kita gunakan. Kebenaran Alkitab. Orang bisa ke sekolah tinggi, universitas, tapi bukan itu patokan kebenarannya. Karena patokan kebenarannya adalah Alkitab. Kebenaran
Tuhan ya. Itu patokannya. Jadi lebih kita menyadari itu, lebih kita nggak apa ya, saya nggak mau bilang menghargai dan menghormati, tapi nggak terpesona dengan orang punya titel, dengan dia punya pendidikan, dengan apa yang dia sudah capai, dengan piagam-piagam dan diploma-diplomanya itu sama sekali nggak ada artinya. Nah, tujuan kita di dunia ini ialah untuk menurut berdasarkan kebenaran supaya bisa hidup di Eden selama-lamanya. Itu tujuan hidup kita di dunia kan. Jadi kita pakai prinsip kebenaran itulah yang bisa mendeteksi semua yang salah di kolong langit. Karena kan bumi ini adalah milik Tuhan. Dan prinsip kebenaran tetap berlaku di dunia ini walaupun dikuasai oleh kuasa kegelapan. Jadi tetap untuk membedakan baik dan jahat tetap pakai prinsip kerajaan surga. Karena kita adalah bagian daripada kerajaan surga yang berontak. Oke, kalau kita mau ulang lagi yang persis dari awal tapi lebih cepat sedikit lah. Okay. Dan lihat sejauh apa kita bisa pelajari hari ini, sejauh apa. Kita yang penting kalian mengerti dia punya konsep. Karena abis itu tujuannya ialah untuk kita belajar tentang gimana mereka menganalisa dan menemukan COVID-19 di laboratori di Wuhan dan di Hong Kong kan. Itu kuncinya. Karena dari situlah menyebarnya ke seluruh dunia dan sebagainya. Oke, jadi kita mengambil satu ayat. Okay. Ambil satu ayat. Dan ayatnya adalah 1 Tesalonika 5 ayat 21 ya. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Siapa mau tolong baca itu? 1 Tesalonika 5 ayat 21. 1 Tesalonika itu prove all things and hold which is good ya Angga isinya. Ya, tolong terjemahkan ini ya. Ujilah segala sesuatu dan peganglah atau ambil yang baik, which is good. Ya, okay. Jadi pegang atau merangkul atau terima dan pertahankanlah apa yang benar. Okay? Tapi sebelum saya mempertahankan yang benar, saya harus buktikan itu benar dulu. Betul kan? Yeah. Itu yang harus dilakukan dulu. Jadi nggak bisa saya bilang benar dan mempertahankannya kalau saya nggak pernah sendiri mengujinya. Itu prinsip Alkitab loh. Kalau nggak sendiri mengujinya. Oke. Mari kita sekarang ya. Jadi kita mau kembali ke gambar yang kemarin. Oke. Ini adalah 2 orang ya. 2 orang. Kita ambil 2 orang aja, walaupun bisa saja lebih lagi, tapi kita ambil 2 orang. Dan satu orang itu harus yang sakit, yang menjadi persoalannya. 1 orang itu harus yang sakit, okay? Yaitu persoalannya. Karena kalau nggak ada yang sakit, sebenarnya nggak ada persoalan. Kan? Jadi ini orang yang sakit ini, yang di bawah ini, jadi kita ambil dia punya signs and symptoms, yaitu dia batuk,
kering, batuk kering ya. Lalu sesak nafas dan suhu badannya lebih dari normal, panas, dan akhirnya mati. Okay? Nah, walaupun yang mati kita nggak mau pakai dulu, tapi akhirnya dia mati karena ada yang mati dan enggak. Tapi kita nggak mau pakai dulu ya. Pokoknya dia sesak nafas lah untuk sementara ini, okay? Dan panas, oke? Okay? Dan karena ada orang sakit itu, kita mau cari tahu apa penyebabnya. Masuk akal kan? Kita mau cari tahu apa penyebabnya. Apa yang membuat dia sakit? Well, sebenarnya ini metode ini sebenarnya nggak perlu digunakan sebenarnya. Kenapa? Ada yang mau jawab? Kenapa nggak perlu gunakan metode ini sebenarnya? Kenapa kira-kira? Ya, saintis-saintis akhir zaman bagaimana? Metode yang Kenapa nggak perlu gue? Yang kita mau lihat, kita lihat ini. Ya, yang kita lihat ini. Ini maksudnya Kita sebenarnya. Ya, kita saintis akhirnya zaman loh, saudara-saudara. Kita bukan cuma di luar urusan, ini urusan kita loh. Kenapa sebenarnya nggak perlu pakai metode ini yang kita mau gunakan hari ini? Kalau OBI sebenarnya belum. Oh, tapi ada yang sakit. Kenyataannya ada yang sakit. Jadi bukannya nggak perlu ada yang sakit, bilanglah memang ada yang sakit. Okay? Okay. Ya, nah, Bobby. Jadi kalau berdasarkan prinsip Alkitab dan Nubuat, kalau ada yang sakit, cari dia punya penyebabnya. Dan penyebabnya ialah penyebab pelanggaran. Jadi kenapa, bukankah kita sedang mau cari penyebabnya dengan gambar-gambar ini, Bobby? Jadi kenapa enggak dengan cara ini? Karena yang mau dicari penyebabnya ialah pelanggaran yang karena sakit itu kan akibat daripada pelanggaran. Jadi kalau dapat dia punya pelanggaran yang Jadi apakah metode ini nggak akan mengungkapkan penyebab pelanggaran? Apakah itu yang Bobby anjurkan? Bahwa metode ini nggak akan menemukan pelanggarannya? Bobby? Iya, Uncle. Jadi Iya ya. Gitu ya, Bobby. Walaupun kalau ditarik, ini sih Uncle, maksudnya kalau secara kasat mata kan ini cuma ungkapkan hasilnya. Walaupun kalau ditarik terus dari hasilnya pun bisa dapat. Oke. Jadi metode ini sebenarnya mau mencari penyebabnya atau bukan metode ini? Apakah metode ini tujuannya cari penyebabnya? Iya, mencari penyebabnya, Uncle. Iya ya. Oke. Metode ini untuk cari penyebab loh. Nah, kita mau terima atau enggak, metode ini untuk cari penyebabnya. Bagaimana? Boleh? Gitu kan? Boleh. Jadi yang tadi Bowie bilang bahwa sebenarnya semua penyakit pelanggaran hukum Tuhan kan, itu dia. Jadi tanpa ini pun kita tahu apa penyebabnya. Jadi sebenarnya ini bukan cara untuk cari tahu penyebabnya. Bagaimana? Boleh? Boleh kan? Gitu kan? Tapi nggak apa-apa, kita main dengan peraturan mereka lah ya. Kita bermain dengan peraturan mereka. Untuk tetap kita harus, walaupun peraturan
walaupun peraturannya seperti ini, premisnya sudah salah, nggak apa-apa. Karena walaupun premisnya salah, paling kita, Iya. Ya. Oke, jadi kalau jadi orang yang sakit itu yang menyebabkan apa penyebab dia sakitnya? Kira-kira apa yang membuat dia sakit? Nah, artinya kita perlu dapatkan sesuatu di dalam tubuhnya yang menyebabkan dia sakitnya. Setuju? Apakah begitu? Karena dia sakit. Kalau dia nggak sakit, tentu saja kita nggak akan dapat penyebab sakit karena dia nggak sakit. Okay? Jadi orang ini tentu saja saya akan cek ya. Jadi saya ambil swab, nasal swab ya. Nasopharyngeal swab. Jadi dari mulut atau di sini. Okay? Nah, waktu ke sini ini lalu dicampur dengan cairan supaya dia nggak kering dan tetap hidup lah kalau ada yang hidup ya. Saya masuk di sini. Lalu tentu saja saya ambil dengan alat yang lain yang bersih. Saya ambil di atas. Oke. Jadi sekarang di mana? Saya harapkan yang penyebab sakitnya sekarang berada di mana? Di gambar ini yang di mana lokasinya? Iya, di mana lokasi daripada yang saya harapkan penyebab penyakitnya? di tube itu ya, tadi sudah dimasukkan. Di dia punya test tube ya, dia punya test tube, the vial di sini ya. Jadi sekarang di sini dan di sini, di sini dan di sini. Kenapa saya cek orang sehat punya kalau saya tahu temukan sesuatu di situ? Kenapa saya harus cek orang yang sehat punya kalau dia nggak sakit? Kenapa mau dicek? Ya. Perbandingan ya, Uncle. Bisa diuraikan apa artinya untuk perbandingan? Kalau yang sehat nanti ada hasilnya tidak, yang sakit hasilnya atau tidak. Dari hasil yang didapat kita bisa ambil yang sehat saya akan dapat hasilnya, dan dari yang sakit akan dapat hasilnya. Baru lihat saja dia sehat, bukankah saya tahu akan ada hasilnya? Jadi kenapa mau dicek hasilnya? Kalau dia sehat, pasti sudah tahu. Harus proof, Kak. Semua sehat itu harus dibuktikan sehat, Kak. Untuk pembuktian. Oke, jadi harus dibuktikan dia sehat. Oke, harus dibuktikan sehat. Oke. Artinya, dari mana saya tahu dia kalau saya nggak sehat, sedang dia dibilang sehat. Well, gini, kan dia sehat. Dari mana saya tahu dia sehat? Bukankah saya mau bandingkan sehat dengan nggak sehat? Artinya saya harus mengambil kesimpulan dia sehat. Gimana? Jadi yang sehat ini kan diambil dia punya sampel, tapi dia sudah sehat. Tapi cuman buat nanti bandingkan dengan yang sakit. Jadi kalau misalnya ada yang beda dari dia, berarti sakit, tidak sehat gitu. Karena kita sudah dia sehat kan.
untuk nanti bandingkan dengan yang Gini ya, bagaimana kalau orang yang sehat pusing? Bagaimana kalau dia pusing? kan namanya sehat, kenapa ada pusing? Iya, betul. Jadi saya tanya, kalau dia pusing bagaimana? Boleh enggak? Udah nggak masuk kategori sehat, Uncle. Sehat lagi. Oke, jadi pertanyaan saya, apakah ada orang yang 100% sehat di dunia ini? Nah, itu dia. Cuma Tuhan yang tahu. Oke. Kalau cuma Tuhan yang tahu, kira-kira yang pilih Tuhan atau manusia ini yang sehat? Tuhan. Ini, Lydia, Manusia yang pilih orangnya Oh, Tuhan. oke. Yang ini ya. Pilihan manusia. Halo? Kan? Nah, ngerti kan? Ini harus bisa dijawab dulu loh. Jadi kenapa pilih yang sehat? Iya, Uncle. Jadi mereka yang tentukan ya, ini sehat gitu. Harus ada yang tentukan ini sehat. Nah, kalau dia pusing bagaimana? Tentukan sehat itu kan dilihat ciri-cirinya orang yang sehat itu bagaimana. Ya, sehingga dia dipilih. Boleh bilang ciri-cirinya? Salah satu contoh, dites suhu badan. Oh, normal. Terus dilihat dari fisiknya, nggak ada keluhan apa-apa, nggak lemes, nggak lesu, nggak pucat gitu. Dilihat dari apa ya namanya? Dari penampilannya gitu lah, Uncle. Kan kalau orang ada pusing aja udah dilihat udah ketahuan pusing, Uncle. Oke. Terima kasih. Saya lihat ya. Jadi kita mau tanya, kalau yang dibilang sehat ada pegal belakang bagaimana? Pegal tuh juga kelihatan, Uncle. Kayak saya aja pegal ketahuan. Kalau kemarin dia angkat batu keberatan lalu ketarik sedikit uratnya bagaimana? Iya, itu udah nggak sehat. Nggak sehat. Jadi siapa dan yang bebas sakit sama sekali dan ini? Nah itu makanya mereka tuh untuk memilih kondisi sehat atau enggak itu mereka juga Jadi maksudnya sejak berdosa itu semua sudah nggak sehat. Bukan nggak sehat ya. Jadi sababnya sama. Katanya jadi bagaimana ini? Baru mulai saja belum dapat orangnya. Iya, betul. Andy, apakah mau ini juga menjelaskan bahwa tampilan luar tidak menentukan apa yang ada di dalamnya sebenarnya. Betul, sangat betul itu, sangat betul. Jadi bagaimana kita tahu? Ya. Oke. Betul sekali. Jadi makanya saya tanya, kalau dia dia punya nerve di belakang ketarik karena angkat batu yang berat kemarin, dia termasuk orang sehat nggak? Tidak. Tidak kelihatan dari luar, tidak kelihatan. Wah, apa yang mau dipilih kalau gini? Ya, Bobby. Jadi kalau dianalisa, artinya kategori sehat di sini ialah orang-orang yang tidak memiliki sign and symptoms atau gejala-gejala dari orang sakit. Jadi mereka pilih orang sehat dengan kategori dia nggak batuk kering, sesak nafas, dan panas. Gitu. Jadi kalau dia sakit belakang bagaimana, Bobby? Sehat nggak dia? Kalau mau menggunakan perbandingan dengan orang batuk kering, sesak nafas, dan panas dalam, bisa saja itu bukan menjadi tolak ukur sehat
atau nggak sehat, Uncle? Artinya kalau dia pegal belakang boleh dipakai sebagai orang sehat nggak, Bobby? Boleh, Uncle. Oke. Jadi kita kan sudah lihat persoalannya apa. Persoalannya kita sudah spesifik. Jadi orang yang sehat lah orang yang tidak memiliki signs and symptoms dari orang yang sakit. Gitu yang Bobby bilang. Bagaimana? Boleh? Iya. Oke. Itu dia. Iya. Oke. Jadi kalau dia pusing sedikit, ya bisa saja dia pusing sedikit karena waktu bangun dia tabrak tembok sedikit, kan nggak apa-apa kan itu sebenarnya. Lain cerita kan. Sesuai pelajaran Nah kalau ini. kalau dia sudah pusing setiap hari pusing, nah jangan lah. Tapi kalau dia sekedar pusing saat itu lalu yuk nggak lagi, lain cerita kan. Ini jadi yang kita mau isolate ialah batuk kering, sesak napas dan panas ini. Okay? Jadi kalau orang itu memang kita lihat kelihatan kan orang sehat dan enggak, tapi paling kurang nggak ada semua persoalan ini. Okay? Itulah yang dibilang sehat. Bagaimana? Boleh? Lydia? Mantap, Bobby ya? Oke. Iya. Oke. Jadi yang saya mau cari ialah apa yang menyebabkan apa. Yang saya mau cari ialah penyebab apa. Mbak Nuni, yang saya mau cari ialah penyebab apa. Penyebab batuk kering, sesak napas, dan panas, Uncle. Itu dia. Dia. Saya bukan cari penyebab urat saraf ketarik di belakang kan, karena itu angkat batu kan. Iya. Nah, dapat angka. Oke. Jadi sekarang mantap. Oke. Mana dia tadi? Oke, jadi sekarang kita sudah kasih masuk ke situ. Dia punya. Nah, kita sudah kasih masuk ke situ melalui proses. Lalu akhirnya kita sudah mau smear ya. Kita sudah mau smear ke sini. Lalu sekarang saya mau smear, oke? Saya mau smear ke sini. Jadi yang dari sini, sekarang saya kasih ke ini, saya kasih ke sini, oke? Oke. Lalu saya bikin yang sama, oke? Kenapa? Saya mau kasih bakteri atau virusnya bertumbuh di situ, oke? Saya mau dia bertumbuh. Saya mau dia hidup dan berkembang biak, oke? Saya nggak mau dia mati, saya mau dia hidup. Kenapa? Karena saya harus cari penyebabnya. Kalau penyebabnya mati, dari mana saya mau tahu kan? Jadi saya mau kasih dia apa di sini dia? Petri dish namanya. Saya mau dia apa? Mau kasih apa? Saya mau kasih apa dia di Petri dish? Apa Uncle? Dia punya spelling bagaimana? Jadi kenapa saya tarik garis? Saya strik di sini. Ini 2. Saya mau bikin apa? Apa tujuannya? Supaya dia bisa hidup tadi. Ya, dia itu siapa? Oh, dia. Yang hasil dari tes tube itu. Bukan, yang dari cairan tadi. Jadi kuncinya ialah kalau memang ada sesuatu, dia akan hidup di situ. Itu kuncinya. Okay? Ya. Kan saya nggak tahu. Kalau memang ada bakteri atau virus atau whatever, dia akan hidup di situ supaya kita bisa lihat. Oke? Oke. Jadi sekarang dia tumbuh situ. Lalu kita kasih kehangatan tertentu, suhu tertentu supaya dia bisa hidup. Lalu dalam jangka waktu tertentu dia akan hidup. Okay? Dan setelah hidup kita akan sudah bisa lihat pertumbuhannya. Bisa dilihat dengan mata. Mata bisa melihat loh. Nggak perlu pakai mikroskop, kita bisa lihat ada pertumbuhan di situ. Kalau mau lihat dengan detail baru kasih mikroskopan. Nah ini dia sudah mulai kelihatan. Okay?
Wah, mantap. Oke. Sudah ada kehidupan yang lebih begini ya. Oke. Oke, boleh gitu? Ada berapa macam warna kalian lihat? 3. 3. Well, kita kasih warna untuk menunjukkan ada 3 jenis microorganism, oke? Jadi kita kasih tunjuk 3 warna itu, sekedar mau bilang bahwa ada 3 macam microorganism. Okay? Kalau saya bilang microorganism, semua mengerti kan? Saya tahu ada yang ngerti, tapi bisa saja ada yang nggak ngerti. Apakah semua oke? Oke. Oke. Ada 3 macam jenis microorganism. Apa organisme bahasa Indonesia? Makhluk. Makhluk? Makhluk kecil? Makhluk. Mikro. Makhluk kecil? Makhluk hidup kecil? Wah, oke. Wah, microorganism. Ya, kita belajar bahasa Inggrisnya lah ya. Oke. Nah, nggak ada pertumbuhan sama sekali. Nggak ada pertumbuhan sama sekali kan? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Benar-benar nggak ada. Jadi boleh dibilang nggak benar dia sehat, memang sehat. Boleh? Iya. Entah. Kita memang beda dari itu. Kenapa? Karena kita mau lihat bahwa perbedaannya itu benar-benar beda dibandingkan orang dengan yang enggak seperti itu. Dan sekarang kelihatan. Jadi penampilan enggak orang mantap Om Yohan, tapi enggak bisa menipu apa yang kita lihat sekarang kan? Ya, Om Yohan, tak bisa menipu lagi. Jadi sudah, oke. Nah, pertanyaan saya, kira-kira penyebabnya warna apa saja kalian lihat? Ada 3 macam, bisa bilang warna apa saja yang kalian lihat? Orange, Biru ya, oke. Orange, green, dengan blue. Oke, orange, hijau, dan biru. Apakah lihat warna kalian bilang, oh, salah satu warna menyebabkan salah satu signs and symptoms? Begitu? Apakah begitu kesimpulan kalian? Enggak kan? Iya, Stan? Belum dibuktikan ya. Tidak. Belum. Kita cuma lihat ada 3 macam. Kita nggak bilang apa-apa loh. Kita cuma lihat 3 macam. Nah, pertanyaan saya. Dari ketiga macam, apakah pasti salah satunya paling kurang penyebab symptoms di sebelah kiri 3 itu? Iya. Bagaimana? Saya ulang lagi. Apakah salah satu dari 3 microorganism, salah satu artinya paling kurang penyebab 3 symptoms kiri? Saya tanya lagi. Gimana? Make sure kalian dengar. Ya? Ya. Bram bilang apa? Risetnya gini, Mbak Nuning, silakan. Kalau pembuktian dilanjutkan lagi, jawabannya belum tentu. Tapi kalau pembuktian cuma sampai di sini, iya. Oke, kalau gitu kita berhenti di sini. Apakah salah satunya paling kurang penyebab 3 atau salah satu dikit 3 di kiri? Bagaimana? Kalau berhenti di sini? Iya. Tidak. Tidak. Make sure
Jawab, make sure jawab, dan salah pokoknya pertahankan ya. Iya. Salah benar, iya atau tidak? Tapi Pilihan berhenti tidak? establish sama Uncle. No, kita sudah berhenti di sini Mbak Menuning bilang. Jadi kalau sampai di sini, Kalau apakah sampai di sini artinya paling kurang salah satu penyebab. Oke, paling kurang salah satu adalah penyebabnya. Daripada paling kurang satu sign and symptom di kiri. Kan? Iya. Oke, Mbak Nuning salah satu. Bagaimana yang lain? Om Johan tidak. Bagaimana yang lain? Kita ikut Mbak Nuning. Berhenti di sini ada salah satu. Ada salah satu. Oke. Bagaimana yang lain? Saya tidak, untuk Johan. Oke. Terima kasih. Banyak. Bagaimana yang lain? Jangan ikut orang. Apa pendapat saya? Silakan. Pendapat sendiri. Nah, kalian kalau salah nggak dapat ganjaran apa-apa loh. Jangan takut. Salah satu, Uncle. Salah satu, oke. Gitu ya. Bagaimana? Kita pengen dengar yang lain bagaimana. Kalian ini saintis-saintis yang jadi 144.000 harus dapat dengar jawabannya dulu dong. Masa cuma lihat dari kaca di luar. Ini kita lagi riset. Salah satu Uncle. Bagaimana? Oke. Bagaimana yang lain? Salah satu. Founder bagaimana? Salah satu ya. Oke, Chan. Tidak, saudara. Tidak, oke. Oke. Begini saja. Yang bilang iya. Salah satunya. Selain yang sudah bilang, apakah yang bilang iya? Salah satunya penyebabnya. Wow. Putus ya? Iya ya. Iya. Baik, yang bilang tidak. Tidak. Saya nggak bisa bilang salah satunya penyebabnya. Iya. Iya, saya tidak. Oke, saudara Bram. Kanya Om Johan. Iya, Cuma tidak. 3. Yang lain Enggak. Yang lain sama sekali nggak ada ide ini. Tidak, Uncle. Oke. Oh, oke. Tidak ya. Oke. Mari kita lihat ya. Jadi Mbak Nuning kalau kita berhenti di sini, dengan catatan kita berhenti di sini. Oke, saya mau make sure dengan catatan kita berhenti di sini. Oke? Ya. Jawaban kalian tetap sama dengan catatan berhenti di sini. Masih sama jawabannya semua? Iya, Pak, sama, Pak. Iya. Oke. Oke. Jadi kalau kita berhenti di sini, dia bilang, oh salah satunya penyebabnya. Oke. Yang kita telah lakukan ialah kita telah mengambil kesimpulan tanpa bukti. Nggak ada buktinya loh. Hanya karena kita lihat 3 macam warna-warna, itu 0% bukti. 0%. Boleh? 0%. Iya. Itu nggak membuktikan apa-apa. Itu sama sekali tidak membuktikan apa-apa. Boleh? Sama sekali nggak membuktikan apa-apa. Jadi mau berhenti sekarang, mau lanjut, yang saya lihat nggak buktikan apa-apa. Tahu? Kalau tahu kapan saya bisa ambil kesimpulan, tahu apa yang membuat saya bisa ambil kesimpulan sekarang, apa yang bisa membuat saya ambil kesimpulan sekarang, hanya satu hal. Saya tanya aja dari 3 macam ini. Siapa penyebabnya? Dan kalau ada yang jawab, itulah kesimpulannya. Hanya dengan cara begitu, saya bisa ambil kesimpulan. Tapi kita tahu mereka nggak akan pernah jawab. Oleh sebab itu, sama sekali saya nggak tahu siapa. Bagaimana? Mantap, Angger. Angger.
Ya, betul. Halo, Kak. Halo, Kak. Kan? Halo. Kalau yang sehat kan tidak ada apa-apa. Kalau yang sakit kan ada tiga warna itu. Jadi itu nggak menjawab juga ya, Uncle? Enggak. Karena jadi seakan-akan saya bilang gini, selain batuk, sesak, panas, dia nggak ada persoalan lain. Itu yang saya bilang. Padahal bisa saja dia ada persoalan yang lain. Betul? Betul kan? Iya. Bisa saja tiga-tiga ini Bisa jadi mengakibatkan tiga yang warna itu dari lain hal yang lain ada ya, sign Uncle. dan symptoms-nya. Yang nggak Iya, ada betul. signs and symptoms-nya. Itu asumsi. Hanya karena, ada. Nggak bisa. Mereka nggak bilang. Saya harus buktikan karena mereka tuli dan bisu. Itu sebabnya saya harus buktikan. Saya harus sampai dapat akannya. Saya nggak bisa. Saya perasaan ini si akan ini. Saya akan bilang, dari mana? Kamu belum buktikan apa-apa? Saya harus sampai sehingga dia bilang, memang saya. Boleh gitu? Ya. Halo, Kak. Ya. Mana? Halo? Kak, yang dalam, misalnya yang dalam tabung itu, Kak, mereka tidak periksa yang dalam, yang endapan di bawah itu, Kak? Enggak, karena yang endapan di bawah itu adalah protein dan sel dan berat ya. Berat. Karena kan dia lewat centrifuge. Jadi waktu diputar, dia yang ringan ke atas, yang ke bawah itu gede-gede, besar-besar karena gravitas kan. Dan besar-besar itu protein dan mungkin dia punya makanan yang belum terkunyah, itu dia. Oke. Boleh kita? Itu sebabnya dia lewat dia punya centrifuge. Kalau nggak lewat centrifuge, kita nggak bisa. Oke, boleh begitu sejauh itu? Apakah oke sejauh ini? Oke. Boleh ya? Oke. Dan karena 3 ini, paling kurang saya dapat 3. Udah bagus dapat 3, betul? Paling kurang dapat 3. Tapi sekarang, saya nggak tahu apakah salah satunya penyebab, atau 2 atau 3 penyebab, atau nggak ada penyebab kan ya? Saya nggak tahu kan, saya? Nggak tahu kan? Saya nggak tahu kan? Iya, kita belum tahu apa-apa. Oke. Dan oleh sebab itu, saya harus isolasi. Saya harus isolate 3-3-nya. Saya harus pisahkan 3-3-nya. Okay? 3-3-nya sekarang harus dipisahkan. Okay? 3-3-nya sekarang harus dipisahkan. Karena saya mau dapat akannya. Saya nggak cukup dapat keluarganya. Saya harus dapat akannya. Oke? Begitu? Jadi, oleh sebab itu, sekarang saya ambil yang saya sekarang bikin voucher lagi dengan yang warna oranye. Jadi make sure saya isolate yang oranye di sini, oke? Lalu saya isolate yang hijau dan saya isolate yang biru, oke? Jadi saya isolate, saya pisahkan mereka sekarang. Saya pisahkan masing-masing, oke? Jadi betul. Dan kalau masih campur, saya harus lebih bersih kerjanya, oke? Nggak boleh terkontaminasi. Dan kalau yang tumbuh satu macam, bagus nggak isolasinya, Sen? Bagus sekali, Kak. Bagus. Kalau enggak, harus isolasi lagi, oke? Iya, bias. Kalau enggak, harus isolasi. Iya, kalau enggak. Makanya ini nggak ada jalan potong. Kalau kontaminasi, buang. Coba lagi. Dan kalau udah rusak, harus ambil pasiennya lagi. Kalau pasiennya sudah mati, tunggu orang lain sakit lagi. Itu, Ustaz. Nah, nggak ada jalan potong. Soalnya ini menentukan peraturan negara, peraturan dunia, masa kita mau sembarang-sembarangan sih? Kan peraturan dunia dan negara. Orang punya kehidupan ditentukan oleh ini. Masa sembarangan kita bikinnya? Betul kan? Iya. Iya, betul, Kak. Masa
berdasarkan asumsi. Aduh, saya udah capek ya, kita bilang inilah. Udah kenapa? Udah capek, soalnya sudah harus pulang. Yang benar aja orang punya masa depan tergantung dari karena kamu capek. Betul? Betul. Iya, betul. Nah, bilang Oke. capek. Jadi apakah saya sudah isolate tiga-tiganya? Apakah sudah di isolate? Sudah. Tiga-tiganya. Bersih kan? Sudah. Iya. Nah, sekarang ini orang-orang yang sehat, kayak. Ini semua orang sehat, kayak. Ini orang sehat. Sehat, oke. Oke, jadi sekarang saya harus kontaminasi orang ini dengan ini, oke? Jadi saya harus kontaminasi dia yang sehat ini dengan catatan dia mau dikontaminasi ya. Kamu mau nggak saya taruh ini? Oke. Terima kasih. Dapat, oke? Lalu berikutnya saya taruh yang warna apa tadi? Hijau. Hijau ke sini. Oke. Lalu saya taruh yang warna biru kan? Gitu kan? Ya. Saya taruh ini. Lalu sekarang saya mau lihat dari tiga-tiganya, kira-kira ada nggak yang match dengan ini? Betul? Setuju? Setuju. Ya, setuju. Karena ini yang saya kejar. Ini yang saya kejar loh. Ini yang saya kejar. Yang saya kejar ini. Yang saya kejar ini. Ini yang saya kejar. Jadi ini patokannya. Jadi ini patokannya, oke? Jadi ini patokannya, dan orang yang saya ambil itu nggak boleh sudah ada itu. Kalau ambil sudah ada itu, ya dari mana saya tahu kan? Jadi saya akan tes tiga-tiganya lah. Jadi saya akan tes 3 orang, oke? Beberapa lah, sebenarnya banyak ya. Tapi saya bilanglah 3, oke? Nah, mau makan pepaya, nama cari apa? Oke? Tes. Lalu saya cek begini. Oke. Cek. Oke. Bilanglah waktu di sini nggak ada. Bagaimana? Kira-kira penyebabnya orangnya ini? Tidak. Saya cek yang biru. Nggak ada. Bagaimana? Tidak. Bukan biru penyebabnya. Oke, artinya yang hijau, betul? Setuju? Belum tentu. Harus dicek. Dicek dulu. Kalau 2 enggak, ya yang 1 pasti lah, betul Saudara Bram atau bukan? Bukan, Saudara. Bukan. Kalau begitu caranya ya kita tebak aja dari awal ya. Iya. Jadi semua harus dicek. Betul. Semua harus dicek juga. Dia harus dicek juga. Dia enggak, sudah pasti dia. No, kamu sudah cek belum? Cek lah. Iya. Cek. Oke. Waktu saya cek dia, enggak ada. Bagaimana? Ya, cek semua. Bagaimana? Bagaimana kalau dia nggak ada? Semuanya nggak ada lagi. Bagaimana? Artinya bukan itu penyebabnya. Artinya bukan itu penyebabnya. Itu dia. Itu dia. Artinya bukan itu penyebabnya. Betul sekali. Oke. Bagaimana kalau yang ini panas? Oke. Lalu yang ini, oke. Yang ini di atas. Batu kering. Kalau batu kering, apakah itu penyebabnya? Bukan. Tidak. Okay. Dia sakit, tapi batu kering. Apakah itu penyebab sakit orang pertama? Bukan kan? Bukan. Kalau dia di sini dia hanya panas. Apakah dia penyebabnya? Bukan juga.
Tidak. Kan. Oke. Kalau dia di sini sesak nafas, apakah itu penyebabnya? Tidak. Bukan juga. Tidak. Tidak. Kenapa? Karena harus 100% sama dong. Kalau memang itu penyebabnya, betul? Iya. Itu. Itu loh. Itu. Harus 100% sama. Harus. Jadi kalau penyebabnya mengakibatkan A, dia akan selalu menyebabkan apa? A. Kenapa? Karena orang itu sebelum sakit, dia sehat. Dan menjadi sakit dan dapat itu. Artinya orang yang sakit dapat itu harus semuanya juga. Bagaimana? Iya, betul. Bukan? Gitu dia. Benar, Om. Jadi kalau begini caranya, artinya apa? Artinya saya nggak bisa ambil kesimpulan bahwa ini 3 ini penyebabnya. Nggak bisa. Artinya mungkin saya harus cek lagi. Saya harus cek lagi. Prosesnya harus ulang lagi kan? Nah, apakah sejauh itu oke? Iya. Gitu kan? Iya. Sejauh itu? Oke. Baik. Nah, sekarang bilanglah, oke. Bilanglah dia saya dapatnya di sini. Pas dapat sini, dapat, oke? Tapi dapatnya di dia, tapi waktu di dia cuma ini 3 orang saya cek. Waktu dapatnya di dia, oke? Waktu oke. Di sini 3. Di sini cuma 1. Oke? Dan waktu di sini 2. Begini, apakah itu penyebabnya? Tidak. Tapi salah satunya dapat 3. Salah satunya dapat 3. Gimana? Harus cek lagi. Jadi dari 3 orang, cuma 1 yang dapat 3, yang lain enggak 3. Apakah itu penyebabnya? Tidak. Apakah Karena kalau itu yang penyebabnya? 1 kena, semuanya kena, Didi. Harus 3-3. Karena kuncinya apa? Kuncinya Harus apa? semua sama. Dia selalu menghasilkan yang sama di orang yang lain. Betul? Itu Betul. kuncinya. Artinya kalau kena 2/3 positif dia atau bukan? Tidak. Iya. Negatif. Harus kena 3/3, betul? Betul. Iya. Dan kalau dicek orang keempat sama enggak atau Sama. beda? Sama. Orang kelima? Sama. 100 orang? Sama. Sama kalau penyebabnya itu. Sama. Itu kuncinya. Oke. Apakah sudah Kesimpulannya kalau mengerti? tidak sama sekali Betul. tidak ya, Angko. Jadi kuncinya gini ya. Ini kuncinya. Maksudnya punya perasaan. Jadi kuncinya selalu menghasilkan BCD. Itu. A menghasilkan BCD. Jadi kalau bukan BCD, bukan A. Boleh? Gitu aja kuncinya. Dan A selalu menghasilkan BCD. Enggak sekali-sekali. Enggak mirip BCD. Enggak, ya, ada persamaannya. Enggak kadang-kadang prinsipnya A selalu. A menghasilkan BCD. Itu dia punya peraturan. Bagaimana? Boleh? Iya. Gitu. Iya. Seperti begini, upah dosa selalu apa? Maut. 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 Itu dia. Itu dia. Itu loh kuncinya. Oke? Apakah sudah mengerti sejauh itu? Kuncinya sejauh ini? Bisa, Dedi.
Iya. Oke. Kita lihat sudah 3.30 dan biasanya 30 kan sudah selesai kalian. Jadi tujuan berikut ialah kita mau kasih tunjuk bagaimana hubungannya dengan eksosom, oke? Jadi berikut, kalian sudah tahu prinsipnya. Berikut kita mau kasih tunjuk ada faktor eksosom. Jadi kita mau lihat mereka punya pikiran jahat dimainkan. Boleh? Mau lihat permainan pikiran orang jahat diadegankan? Kalian mau lihat itu? Iya. Iya. Itu dia. Jadi akan masuk unsur eksosomnya. Iya. Dan kita lihat, di saat ada eksosom, kelihatanlah kejahatan manusia. Oke? Karena kalian sudah ngerti konsepnya ya. Sudah ngerti konsepnya. Oke, kalau gitu? Ya. Apakah ada pertanyaan dari hari ini punya penjelasan mengenai yang benar? Supaya waktu kita gambar nanti, kalian lihat, oh ini salah ini. Nggak boleh begini dong. Kok begitu? Kok begitu? Karena kalian sudah tahu yang apa? Yang benar. Yang benar. Oke? Boleh gitu? Nah, ya, Mbak Doni. Jadi dari semua yang kita bahas tadi, sudah boleh ambil kesimpulan kalau hasilnya itu tidak sama tiga-tiganya, keberapapun orang yang dicoba, itu artinya salah ya, Uncle? Artinya bukan itu penyebabnya. Bukan itu penyebabnya. Itu penyebab. Ya. Jadi ini udah ambil kesimpulan ya, Uncle? Sudah. Jadi kalau itu penyebabnya harus selalu mengakibatkan yang sama kepada semua orang yang diuji. Boleh? Iya. Iya. Dan kita akan lihat bagaimana mereka punya rumah jerami akan rubuh. Oke, Chan? Iya. Gimana, Chan? Ya, Kak. Orang Kak pagi kan bilang gejala kan. Itu bagaimana, Kak? Karena orang cuma ambil satu. Kalau kita belajar kan harus ada semua toh. Jadi orang bilang, oh ada gejala ini. Jadi so dipastikan bisa-bisa kena. Itu jelaskan gimana, Kak? Well, itu sebabnya kita mau lihat mereka punya rumah jerami. Berikut kita belajar ini. Kita mau lihat rumah jerami. Okay. Karena yang kita kasih tunjuk ialah yang benar. Yang benar. Iya. Dan kita akan lihat yang mereka lakukan melanggar peraturan mereka sendiri. Oke? Melanggar peraturan mereka. Oke? Karena eksosom itu sebenarnya kita sudah belajar kan, eksosom. Jadi gitu kita belajar. Oke, boleh gitu? Tapi itu berikut ya. Next kita ketemu. Oke, kalau ada pertanyaan lagi, kalau enggak kita kembalikan kepada apa? Sandy, Sonder atau apa? Sonder. Oke, sampai ketemu nanti, oke, everyone. Oke, terima kasih.